Putriku hampir saja meninggal, karena ibu mertua dan adik ipar tega mengurungnya di dalam gudang selama 2 hari, tanpa memberinya makanan. Adik iparku berkata sambil menonton drakor. Akhirnya rumah ini bersih dari sampah kecil yang menyusahkan itu, Bu. Nggak ada gunanya ngurusin anak yang bisanya cuma jadi beban hidup kayak dia, bikin pusing aja. Lalu kudengar mereka tertawa menikmati semua fasilitas di rumahku. Saat itu aku hanya diam. Tapi 1 jam kemudian, hidup mereka akan hancur. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara monitor detak jantung di ruangan Icu menjadi satu-satunya teman indah malam itu. Sudah 3 hari ia tidak tidur dengan nyenyak. Matanya terasa berat, dan kepalanya berdenyut nyeri karena kelelahan yang menumpuk. Di atas ranjang rumah sakit, ibunya terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuh. Indah membetulkan letak selimut ibunya dengan lembut, lalu duduk kembali di kursi penunggu yang keras. Hatinya tidak tenang. Bukan hanya karena kondisi ibunya yang belum stabil, tetapi ada sesuatu yang lain yang mengganjal di dadanya. Sebuah perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan, seolah ada benang tipis yang menghubungkan batinnya dengan rumah yang ia tinggalkan, dan benang itu kini menegang, bergetar memberikan sinyal bahaya. Indah melirik jam di dinding. Pukul 9 malam. Seharusnya Lila, putri kecilnya yang baru berusia 6 tahun, sudah tidur. Indah merogoh saku gamisnya dan mengambil ponsel. Ia sudah mencoba menelepon rumah sejak sore tadi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Telepon rumah tidak diangkat, panggilan ke ponsel Bu Darmi tidak tersambung, dan pesan WhatsApp yang ia kirimkan ke Tias, adik iparnya, hanya bertanda centang 1. Padahal biasanya, Tias adalah orang yang paling cepat membalas pesan, terutama jika pesan itu berkaitan dengan uang belanja atau permintaan barang-barang mewah. Ketidakadaan respon ini sangat aneh. Rasa cemas itu semakin membesar ketika Indah mencoba mengakses kamera pengawas, atau CCTV yang terpasang di kamar Lila, melalui aplikasi di ponselnya. Layar ponselnya hanya menampilkan warna hitam dengan tulisan, "No signal." Koneksi terputus. Jantung Indah mulai berdegup lebih kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin internet di rumah sedang gangguan. Mungkin listrik sedang padam. Namun, firasat seorang ibu jarang sekali salah. Bayangan wajah Lila yang polos dan senyumnya yang manis terus berputar di kepalanya. Sebelum Indah pergi ke rumah sakit 3 hari yang lalu, Lila sempat merengek minta ikut, tetapi Indah tidak tega membawa anak kecil ke lingkungan rumah sakit yang penuh virus. Dengan berat hati, ia menitipkan Lila pada Bu Darmi dan Tias, 2 orang yang selama ini menumpang hidup di rumah mewahnya. Indah ingat betul janji manis Bu Darmi saat itu. Mertuanya itu berkata akan menjaga Lila dengan baik, akan memberinya makan tepat waktu, dan menemaninya bermain. Indah, yang selama ini selalu berusaha menjadi menantu yang baik meski sering diperlakukan seperti mesin ATM berjalan, mempercayai mereka. Ia memberikan kartu debit tambahan untuk keperluan makan dan jajan Lila selama ia pergi. Seharusnya semua aman. Semua fasilitas di rumah itu lengkap. Kulkas penuh dengan makanan, ada pendingin ruangan yang nyaman, dan ada banyak mainan. Tidak ada alasan bagi Lila untuk tidak merasa nyaman. Namun, keheningan dari arah rumah itu terasa mencekik. Tidak tahan dengan rasa was-was yang semakin menyiksa, Indah akhirnya berdiri. Ia memanggil perawat jaga dan menitipkan pesan untuk memantau ibunya secara intensif. Ia memutuskan untuk pulang sebentar. Ia harus memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lila baik-baik saja. Jarak dari rumah sakit ke perumahan elit tempat tinggalnya memakan waktu sekitar 45 menit. Indah memacu mobil mewahnya membelah jalanan kota yang mulai lengang. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana kelam malam itu. Sepanjang perjalanan, Indah terus mencoba menelepon ke rumah, tetapi hasilnya nihil. Perasaannya semakin tidak karuan. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ketika mobil Indah memasuki gerbang perumahan, satpam komplek menyapanya dengan hormat. Indah hanya mengangguk sekilas tanpa menurunkan kaca jendela. Ia segera melaju menuju blok rumahnya. Dari kejauhan, rumah 2 lantai bernuansa minimalis modern itu tampak gelap di bagian depan. Lampu teras mati, sesuatu yang tidak pernah Indah biarkan terjadi. Ia selalu menyukai rumah yang terang. Saat mobilnya memasuki halaman, Indah melihat lampu di ruang tengah menyala terang benderang. Berarti listrik tidak padam. Lalu kenapa CCTV mati? Kenapa telepon tidak diangkat? Indah memarkir mobilnya dengan tergesa. Ia tidak memasukkan mobil ke garasi,
melainkan membiarkannya di depan pintu utama. Ia turun dari mobil, merapatkan jaketnya, dan melangkah cepat menuju pintu. Saat ia hendak menempelkan sidik jarinya pada kunci pintu digital, ia menyadari sesuatu. Pintu itu tidak terkunci sempurna. Indah mendorong pintu itu dan melangkah masuk. Hawa dingin dari pendingin ruangan yang disetel pada suhu terendah langsung menyergap kulit wajahnya. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah kekacauan. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan. Bungkus makanan cepat saji berserakan di atas meja kaca mahal miliknya. Botol-botol minuman manis yang sudah kosong tergeletak begitu saja di lantai karpet bulu impor yang ia beli dengan harga mahal. Ada bekas tumpahan saus di sofa kulit berwarna krem kesayangannya. Indah menahan napas. Ia tidak peduli dengan kekacauan itu. Matanya menyapu sekeliling mencari sosok mungil yang ia rindukan. Tidak ada Lila di sana. Rumah itu terasa sunyi dari suara anak-anak. Namun terdengar suara televisi yang menyala dengan volume cukup keras dari arah ruang keluarga. Indah melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara langkah kaki. Hatinya berdebar kencang. Ia mengintip sedikit ke ruang keluarga. Di sana, ia melihat punggung Budarmi dan Tias yang sedang duduk santai di sofa panjang. Mereka tampak tertawa-tawa sambil menonton serial drama di layar televisi raksasa. Di meja depan mereka penuh dengan toples kue dan gelas-gelas minuman kopi mahal. Mereka tampak sangat menikmati hidup. Tetapi di mana Lila? Indah tidak langsung menegur mereka. Instingnya menyuruhnya untuk mencari Lila terlebih dahulu. Ia mundur perlahan dan menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamar Lila berada. Pintu kamar Lila tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, Indah membuka pintu itu. Ia menyalakan lampu. Kamar itu kosong. Tempat tidur Lila masih rapi, seolah tidak pernah ditiduri selama beberapa hari. Boneka beruang kesayangan Lila tergeletak di lantai dalam posisi tertelungkup. Indah merasakan darahnya berdesir dingin. Lila tidak ada di kamarnya. Kepanikan mulai merayapi kewarasan Indah. Ia berlari mengecek kamar mandi, kamar tamu, bahkan balkon. Nihil. Lila tidak ada di lantai 2. Indah kembali turun ke lantai 1. Ia berjalan menuju dapur. Kosong. Ia menuju ruang makan. Kosong. Kemana mereka menyembunyikan putrinya? Apakah Lila dititipkan ke tetangga? Tidak mungkin, Budarmi terlalu gengsi untuk meminta tolong tetangga. Apakah Lila dibawa pergi oleh suaminya? Tidak mungkin, suaminya sedang dinas di luar pulau dan baru akan kembali minggu depan. Indah berdiri di tengah dapur yang berantakan dengan piring kotor menumpuk di wastafel. Ia menarik napas panjang, berusaha menajamkan pendengarannya di tengah suara televisi yang bising dari ruang sebelah. Saat itulah, di sela-sela jeda dialog drama televisi, Indah mendengar suara yang sangat samar. Suara itu berasal dari arah pintu belakang, tempat menuju area servis dan gudang penyimpanan barang bekas. Suara itu terdengar seperti ketukan lemah. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Indah melangkah menuju pintu belakang. Jantungnya serasa mau copot. Ia membuka pintu yang menghubungkan dapur dengan area belakang rumah yang semi terbuka. Di sana, di sudut paling gelap, terdapat sebuah gudang kecil berukuran 2 kali 2 meter. Gudang itu biasanya hanya dipakai untuk menyimpan kardus bekas atau peralatan berkebun yang jarang dipakai. Gudang itu tidak memiliki ventilasi yang baik dan udaranya selalu pengap. Mata Indah membelalak ketika melihat pintu gudang itu. Ada sebuah gembok besar yang mengunci pintunya dari luar. Gembok itu terlihat baru, berbeda dengan gembok lama yang sudah berkarat. Kenapa gudang itu digembok? Dan kenapa ia mendengar suara dari dalamnya? Indah mendekatkan telinganya ke pintu kayu gudang itu. Ia menahan napas. Ibu haus. Suara itu lirih, serak, dan sangat lemah. Itu suara Lila. Dunia Indah seketika runtuh. Kakinya lemas, tetapi kemarahan yang tiba-tiba meledak di dalam dadanya, memberinya kekuatan yang luar biasa. Anak semata wayangnya, putri kecilnya yang rapuh, dikurung di dalam gudang sempit yang panas dan gelap. Indah mencoba membuka gembok itu dengan tangannya, menariknya sekuat tenaga, tetapi besi itu terlalu kuat. Ia butuh kunci, atau sesuatu yang keras untuk menghancurkannya. Ia tidak punya waktu untuk meminta kunci pada ibu mertuanya. Ia harus mengeluarkan Lila sekarang juga. Indah berlari kembali ke dapur, matanya liar mencari alat. Ia melihat sebuah palu pemecah daging yang terbuat dari besi berat tergeletak di atas meja dapur. Tanpa pikir panjang, Indah menyambar palu itu dan berlari kembali ke depan pintu gudang. Indah mencengkeram gagang palu besi itu dengan kedua tangannya. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya agar pandangannya tidak kabur. Ia harus fokus. Di balik pintu kayu lapuk ini,
nyawa anaknya sedang dipertaruhkan. Dengan sekuat tenaga, disalurkan oleh rasa cinta dan amarah yang bercampur menjadi satu, Indah mengayunkan palu itu menghantam gembok besi yang menjerat pintu. Dentuman keras logam beradu memecah kesunyian area belakang, namun suara televisi yang terlalu keras di ruang tengah sepertinya meredam bunyi itu bagi penghuni lain di rumah. Sekali hantam, gembok itu penyok namun belum terbuka. Indah tidak menyerah. Ia mengayunkan lagi. Hantaman kedua. Hantaman ketiga. Kayu di sekitar engsel pintu mulai retak. Indah berteriak tertahan, menyalurkan seluruh tenaganya pada pukulan keempat yang menghantam tepat pada pengait gembok. Brak! Pengait itu patah. Rantai besi yang melilit pegangan pintu jatuh bergemerincing ke lantai semen. Dengan tangan gemetar hebat, Indah menendang pintu gudang hingga terbuka lebar. Bau menyengat langsung menyeruak keluar, memukul indera penciuman Indah. Itu adalah bau campuran dari udara pengap yang terperangkap, hawa panas, keringat, dan bau pesing yang menyedihkan. Indah menutup hidungnya sesaat, nyaris muntah. Namun ia segera membuang rasa jijik itu dan menyalakan senter dari ponselnya untuk menerangi kegelapan di dalam gudang. Cahaya senter menyapu ruangan sempit yang penuh debu itu. Di sudut ruangan, di antara tumpukan kardus bekas dan sapu ijuk, Indah melihat tubuh kecil yang meringkuk seperti janin. Lila. Indah menjatuhkan palu di tangannya dan langsung menghambur memeluk tubuh putrinya. Lila. Ya Allah, nak, ibu di sini, sayang, seru Indah dengan suara tercekat. Saat kulitnya bersentuhan dengan kulit Lila, Indah tersentak kaget. Tubuh Lila panas sekali, demam tinggi membakar tubuh mungil itu. Bibir Lila pecah-pecah parah, kering dan berdarah. Matanya terpejam, cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Baju tidur bergambar kartun yang dipakai Lila sudah kotor dan basah oleh keringat serta kotorannya sendiri. Anak itu bahkan tidak punya tenaga untuk membuka mata saat ibunya memeluknya. Ibu. Bisik Lila, suaranya hampir tidak keluar, hanya berupa desisan udara kering dari tenggorokannya. Air. Lila mau air. Hati Indah hancur berkeping-keping. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dadanya, dan meremas jantungnya kuat-kuat. Ia segera merogoh tasnya, mengambil botol air mineral yang selalu ia bawa, membukanya dengan cepat, dan meneteskan air itu sedikit demi sedikit ke mulut Lila. Lila mencoba menelan, namun ia tersedak karena terlalu lemah. Indah menangis dalam diam, air matanya jatuh membasahi wajah anaknya yang kotor. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu telat, isak Indah sambil mengusap kepala Lila yang lengket. Ia memeriksa nadi Lila. Lemah dan cepat. Tanda dehidrasi berat. Indah tahu ia tidak boleh membuang waktu. Lila harus segera mendapatkan perawatan medis. Jika terlambat sedikit saja, organ-organ tubuhnya bisa mengalami kegagalan fungsi. Indah mengangkat tubuh Lila. Berat badan anaknya terasa menyusut drastis. Terasa begitu ringan di gendongannya. Indah yang biasanya selalu menjaga penampilan dan kebersihan, kini tidak peduli gamis mahalnya terkena kotoran yang menempel di tubuh Lila. Ia mendekap anaknya erat-erat, memberikan kehangatan dan rasa aman. Dengan langkah tertatih karena beban emosi yang berat, Indah membawa Lila keluar dari gudang neraka itu, menuju pintu samping yang terhubung langsung ke garasi mobil. Ia tidak ingin melewati ruang tengah. Ia tidak ingin bertemu dengan makhluk-makhluk keji itu dulu sebelum Lila aman. Sesampainya di mobil, Indah membaringkan Lila di kursi tengah yang empuk. Ia menyalakan mesin mobil dan menyalakan pendingin udara, agar suhu tubuh Lila bisa sedikit lebih nyaman. Namun, Indah tidak langsung tancap gas. Ia mengambil ponselnya dan menelepon dokter pribadi keluarga, seorang dokter senior yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Dokter, tolong saya. Lila kritis. Dehidrasi berat, demam tinggi, kemungkinan infeksi. Saya butuh ambulans lengkap dengan peralatan infus datang ke rumah saya sekarang juga, lewat pintu samping. Jangan bunyikan sirine saat masuk komplek. Tolong, dok, ini darurat, ucap Indah dengan suara bergetar namun tegas. Dokter di seberang sana langsung menyanggupi dan berkata tim medis akan tiba dalam 10 menit. Setelah memastikan bantuan medis sedang dalam perjalanan, Indah kembali masuk ke dalam rumah. Ia harus mengambil kartu identitas Lila dan beberapa keperluan medis di kamar. Namun, langkahnya terhenti di dekat partisi yang memisahkan ruang makan dan ruang keluarga. Telinganya menangkap percakapan yang membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Di ruang keluarga yang sejuk, Tia sedang berbaring santai sambil mengangkat kakinya ke atas meja. Di tangannya ada segelas minuman soda dingin yang berembun. Bu Darmi duduk di sampingnya sambil memijat kaki putrinya itu. Akhirnya rumah ini bersih dari sampah kecil yang menyusahkan itu. Bu, suara Tias terdengar jelas, diiringi suara kunyahan keripik kentang.
Matanya tidak lepas dari layar televisi yang menampilkan adegan romantis drama Korea. Gak ada gunanya ngurusin anak yang bisanya cuma jadi beban hidup kayak dia, bikin pusing aja. Mending dia dikurung di sana, biar tahu rasa. Kalau mati ya syukur, ngurangin jatah beras. Bu Darmi tertawa kecil menanggapi ucapan anaknya. Iya, enduk. Biarin aja dia kapok. Lagian Indah juga bodoh. Ninggalin anak penyakitan kayak gitu sama kita. Dipikir kita ini babysitter apa? Harusnya dia bayar kita lebih kalau mau anaknya diurus beneran. Uang jajan yang dia kasih kemarin kan udah habis buat kamu belanja tas online itu. Jadi ya wajar kalau jatah makan Lila kita potong. Potong? Kita nggak ngasih dia makan sama sekali 2 hari ini, Bu? Tias tergelak. Seolah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Biarin dia minum air keran kalau bisa nyalain keran di gudang. Lupa, keran di gudang kan mati. Hahaha. Indah berdiri mematung di balik partisi. Tangannya mengepal begitu kuat hingga kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Rasa sedih yang tadi mendominasi kini berganti menjadi kemurkaan yang dingin dan absolut. Mereka bukan manusia. Mereka adalah iblis yang berwujud keluarga. Mereka menikmati fasilitas mewah yang Indah berikan, memakan makanan yang dibeli dengan keringat Indah, berteduh di rumah yang cicilannya dibayar Indah. Tapi dengan tega mereka menyiksa anak Indah hingga hampir mati, dan sekarang menertawakannya seperti sebuah hiburan. Pusaran mematikan di bawahnya. Ia tidak akan berteriak. Teriakan hanya untuk orang yang lemah. Ia tidak akan menjambak atau memukul mereka sekarang. Itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Ia ingin mereka merasakan sakit yang perlahan, rasa takut yang merayap, dan kehancuran yang total. Indah mengeluarkan ponselnya diam-diam. Ia mengaktifkan fitur perekam suara dan merekam sisa percakapan mereka selama beberapa detik lagi sebagai bukti tambahan. Setelah itu, ia mengirim pesan singkat kepada kepala keamanan komplek dan pengacara perusahaannya. Pesan itu singkat, siapkan tim. Lakukan rencana pembersihan. Sekarang. Setelah ambulans datang dan membawa Lila pergi bersama asisten rumah tangga kepercayaannya yang baru saja datang menyusul, Indah tidak ikut masuk ke dalam ambulans. Ia membiarkan Lila ditangani oleh profesional. Tugasnya sebagai ibu sekarang adalah memastikan para pelaku kejahatan ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Indah merapikan hijabnya yang sedikit miring, menghapus sisa air mata di pipinya, dan berjalan perlahan keluar dari persembunyiannya menuju ruang tengah. Langkah kakinya yang mantap terdengar bergaung di lantai marmer. Tias dan Bu Darmi belum menyadari kehadirannya. Indah berdiri tegak di belakang sofa mereka, menatap punggung mereka dengan tatapan yang bisa membekukan api neraka. Ia melirik jam tangan mewahnya. 1 jam. Ia akan menghancurkan hidup mereka hanya dalam waktu 1 jam. Seru sekali tontonannya, ucap Indah dengan nada suara rendah dan dingin. Seketika, tawa Tias dan Bu Darmi terhenti. Mereka tersentak kaget dan menoleh ke belakang secara bersamaan. Wajah mereka pucat pasi saat melihat Indah berdiri menjulang di sana, bukan dengan senyuman menantu yang ramah, melainkan dengan aura gelap yang mengerikan. Suara Indah yang datar namun tajam itu, memecah gelembung kenyamanan yang sedang dinikmati oleh Bu Darmi dan Tias. Mereka berdua terlonjak di sofa seakan-akan tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Gelas minuman bersoda yang dipegang Tias nyaris tergelincir dari tangannya yang mendadak berkeringat dingin. Wajah Bu Darmi yang tadinya merah merona karena tertawa, kini memucat seketika saat melihat menantunya berdiri tegak di belakang mereka. Bukan hanya kehadiran Indah yang mengejutkan, tetapi sorot matanya yang tidak biasa. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa hormat, hanya ada kehampaan yang menakutkan, seolah-olah Indah sedang menatap 2 onggok daging busuk yang harus segera dibuang. Indah, kapan kamu sampai? Nak, kok tidak mengabari ibu dulu? Bu Darmi tergagap, mencoba memasang topeng wajah manis yang selama ini selalu ia gunakan untuk memanipulasi menantunya. Ia mencoba berdiri untuk menyambut Indah, namun lututnya terasa lemas melihat aura intimidasi yang begitu kuat memancar dari tubuh Indah. Indah tidak menjawab pertanyaan basa-basi itu. Ia melangkah perlahan mengelilingi sofa, bunyi sepatu hak datarnya mengetuk lantai marmer dengan irama yang teratur dan mencekam. Ia menatap sisa makanan yang berserakan di meja, remah-remah keripik yang mengotori karpet mahalnya, dan bungkus-bungkus makanan cepat saji yang menumpuk. Pemandangan kemewahan dan kerakusan ini begitu kontras dengan kondisi Lila yang baru saja ia temukan di gudang belakang. Kotor, haus, dan sendirian. Mana Lila? Tanya Indah singkat. Suaranya pelan, namun setiap suku kata terdengar penuh penekanan. Tias yang sudah berhasil menguasai rasa kagetnya, kini kembali pada watak aslinya yang arogan. Ia mendengus pelan, lalu menyandarkan punggungnya kembali ke sofa dengan santai, seolah menantang Indah. Lila? Ya di kamarnya lah.
Tidur. Lagian kamu ini pulang-pulang bukannya salah malah nanya anak terus. Ganggu orang lagi nonton aja. Di kamar? Ulang Indah dengan nada menyindir. Ia menatap tepat ke manik mata Tias. Kamu yakin dia di kamar? Di kasur yang empuk? Dengan AC yang dingin? Bu Darmi mulai gelisah. Ia menyenggol lengan Tias, memberi kode agar anaknya itu diam. Namun Tias yang merasa dirinya berhak atas rumah kakaknya itu tidak peduli. Ya iyalah. Emang mau di mana lagi? Udah deh, Kak Indah kalau capek mending istirahat sana. Jangan cari masalah malam-malam. Indah tersenyum miring, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengeluarkan ponselnya dari saku gamis. Jarinya menari lincah di atas layar, lalu menekan tombol putar dengan volume maksimal. Rekaman suara yang baru saja diambil Indah beberapa menit lalu menggema di seluruh ruangan mewah itu. Suara Tias terdengar jernih dan lantang dari speaker ponsel. Akhirnya rumah ini bersih dari sampah kecil yang menyusahkan itu, Bu. Gak ada gunanya ngurusin anak yang bisanya cuma jadi beban hidup kayak dia, bikin pusing aja. Kemudian disusul suara tawa Bu Darmi dan Tias yang terdengar sangat jahat. Wajah Tias berubah merah padam, bukan karena malu, tapi karena marah lantaran ketahuan. Sementara Bu Darmi tampak seperti orang yang tertangkap basah mencuri, matanya liar mencari alasan. Keheningan yang menyusul setelah rekaman itu berakhir terasa sangat berat dan menyesakan. Sampah kecil? Tanya Indah, mengulangi kata-kata Tias. Beban hidup. Bukannya meminta maaf, Tias justru meledak. Ia berdiri dan berkacak pinggang di depan Indah. Rasa irinya yang selama ini terpendam akhirnya tumpah ruah. Iya. Emang kenapa kalau aku bilang begitu? Fakta kan? Anak kamu itu lemah, cengeng, nyusahin. Kita di sini mau hidup tenang. Tapi dia dikit-dikit nangis, dikit-dikit minta makan. Wajar dong kalau kita kasih pelajaran biar dia mandiri. Lagian ini rumah kakakku juga, jadi aku berhak ngatur siapa yang boleh ada di sini dan siapa yang enggak. Indah menatap adik iparnya dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin ada manusia sejahat ini? Indah menarik napas panjang, berusaha menahan tangannya yang gatal ingin menampar wajah Tias. Kekerasan fisik hanya akan membuat tangannya kotor dan memberi mereka alasan untuk melapor balik. Indah adalah wanita berpendidikan. Ia akan menghancurkan mereka dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar tamparan. Jadi, kalian mengaku mengurung Lila di gudang selama 2 hari tanpa makan dan minum. Hanya karena dia, menyusahkan, kalian menonton drama? Tanya Indah memastikan, diam-diam ponselnya masih terus merekam. Itu hukuman, Indah. Hukuman mendidik. Setelah Bu Darmi mencoba membela diri, suaranya bergetar. Kami tidak bermaksud jahat. Cuma biar dia tidak manja. Mendidik sampai hampir mati? Potong Indah tajam. Dokter bilang dia dehidrasi berat. Kalau saya terlambat 1 jam saja, ginjalnya bisa rusak. Kalian bukan mendidik. Kalian mencoba membunuhnya. Kata, membunuh, membuat Bu Darmi terdiam 1000 bahasa. Namun Tias masih keras kepala. Ah, lebay banget sih. Paling dia cuma lemes dikit. Jangan drama deh, Kak. Indah mengangguk pelan. Cukup sudah. Ia sudah mendengar semua pengakuan yang ia butuhkan. Hatinya kini benar-benar tertutup untuk mereka. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi rasa hormat pada mertua, tidak ada lagi toleransi untuk adik ipar. Malam ini, hubungan kekeluargaan itu resmi putus. Indah melangkah mundur menuju sofa tunggal di seberang mereka. Ia duduk dengan tenang, menyilangkan kakinya dengan anggun, dan meletakkan ponselnya di meja. Baiklah, ucap Indah, suaranya kembali tenang. Namun ketenangan itu adalah ketenangan sebelum badai besar menghantam. Kalian bilang rumah ini milik suami saya juga? Kalian bilang kalian berhak menikmati semua ini? Silakan. Nikmati sisa-sisa waktu kalian di sini. Kalian punya waktu tepat 60 menit. 1 jam dari sekarang. Maksud lo apa? Tanya Tias kasar, mulai merasa tidak enak. 1 jam menuju kehancuran kalian, jawab Indah dingin. Tertawalah sepuasnya sekarang. Habiskan makanan itu. Karena setelah 1 jam ini berlalu, kalian akan memohon-mohon untuk bisa kembali ke detik ini, tapi tidak akan bisa. Ancaman Indah menggantung di udara, berat dan mencekam. Namun, watak manusia yang sombong seringkali menutupi akal sehat mereka. Tias mendengus remeh, kembali duduk dan mengambil toples kue nastar premium di meja. Ia mengunyah dengan mulut terbuka, sengaja ingin memprovokasi kakak iparnya. Dalam pikiran sempit Tias, Indah tidak akan berani berbuat macam-macam karena ada kakaknya. Suami Indah, yang pasti akan membela ibunya. Selama ini Indah selalu diam dan mengalah.
jadi Tias yakin kali ini pun Indah hanya menggertak sambal. Alah, ibu tenang aja. Kak Indah cuma nakut-nakutin, ujar Tias sambil mengibaskan tangan ke arah ibunya yang masih tampak pucat. Paling juga dia mau ngadu ke Mas Arya. Mas Arya kan sayang banget sama ibu, mana mungkin percaya sama omongan istrinya yang lebay ini. Bu Darmi sedikit tenang mendengar ucapan anaknya. Benar juga, pikirnya. Arya adalah anak yang sangat berbakti. Tidak mungkin Arya membiarkan ibunya diusir atau disakiti. Bu Darmi kembali menegakkan duduknya, mencoba mendapatkan kembali wibawanya sebagai mertua. Indah, kamu jangan kurang ajar ya sama orang tua. Ibu ini yang melahirkan suamimu. Tanpa ibu, suamimu tidak akan jadi orang sukses seperti sekarang. Rumah ini juga hasil kerja keras anakku, jadi wajar kalau ibu menikmatinya. Indah tidak menanggapi celotehan mereka. Ia mengambil tablet kerjanya dari dalam tas. Wajahnya diterangi cahaya layar tablet, tampak serius dan fokus. Jari jemarinya bergerak cepat membuka aplikasi perbankan, aplikasi penyedia layanan utilitas rumah tangga, dan kontak-kontak penting. Ia sedang tidak bermain-main. Ia sedang memutus satu persatu urat nadi kehidupan nyaman yang selama ini dinikmati oleh para parasit di hadapannya. Menit kelima berlalu. Tias mulai bosan melihat Indah yang hanya diam menatap tablet. "Woi, katanya mau ngancurin kita? Kok malah main iPad? Nggak jelas banget sih," ejek Tias. Ia meraih remote TV dan membesarkan volumenya, sengaja ingin mengganggu konsentrasi Indah. Suara dialog drama Korea memenuhi ruangan, bersahut-sahutan dengan suara kunyahan Tias. Indah tetap bergeming. Ia baru saja mengirim pesan konfirmasi kepada manajer PLN Prioritas dan penyedia layanan internet fiber optik. Sebagai nasabah VVIP yang membayar tagihan puluhan juta setiap bulan untuk berbagai propertinya, permintaan Indah diproses dengan sangat cepat melalui jalur khusus. Menit ke-10. Tiba-tiba, layar televisi raksasa berukuran 80 inci itu mati mendadak. Gelap gulita. Suara drama Korea yang bising lenyap seketika. Ruangan menjadi hening. "Loh, kok mati?" Tias menekan-nekan tombol remote dengan kasar. "TV mahalnya rusak nih. Dasar barang rongsokan." Belum sempat Tias selesai memaki, lampu kristal gantung yang mewah di langit-langit ruang tamu berkedip sekali, lalu padam total. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Bukan hanya lampu ruang tamu, tapi lampu di dapur, teras, dan lantai 2 juga mati. Rumah besar itu kini tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya cahaya bulan samar yang masuk dari jendela besar yang memberi sedikit penerangan. Detik berikutnya, suara dengungan halus dari pendingin ruangan, AC, sentral berhenti. Kipas angin mati. Kulkas berhenti bergetar. Wi-Fi router di sudut ruangan juga kehilangan lampunya. Kesunyian yang mencekam kini benar-benar terasa. "Bu, kok mati lampu sih?" teriak Tias panik. Ia tidak suka gelap. "Coba cek saklarnya. Atau tokennya habis kali?" "Mana mungkin token, ini kan pasca bayar." Suara Bu Darmi terdengar gemetar dalam gelap. "Indah, nyalain lampunya. Jangan main-main kamu." Di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya putih terang menyala dari arah sofa tunggal. Indah menyalakan senter dari ponselnya. Ia tidak mengarahkan senter itu ke depan, melainkan menaruhnya di meja dengan posisi menghadap ke atas, sehingga cahaya itu menyorot wajahnya dari bawah. Efek pencahayaan itu membuat wajah cantik Indah terlihat menyeramkan, dengan bayangan-bayangan tegas di sekitar mata dan hidungnya. Ia terlihat seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. "Listrik rumah ini atas nama saya. Internet atas nama saya. Langganan TV kabel atas nama saya." Suara Indah terdengar tenang, namun menggema di ruangan yang sunyi itu. "Saya yang membayar tagihannya setiap bulan. Dan malam ini, saya memutuskan untuk berhenti menjadi donatur bagi hidup kalian." "Kurang ajar," teriak Tias. Ia mencoba menyalakan senter di ponselnya sendiri, tapi ia baru sadar baterainya habis karena dipakai menonton drama seharian tanpa diisi ulang. "Nyalain nggak? Panas nih." Udara di dalam rumah yang tertutup rapat mulai terasa pengap. Tanpa AC, suhu ruangan naik dengan cepat. Aroma sisa makanan yang tadi mereka makan mulai tercium lebih menyengat dan tidak enak. Ketidaknyamanan fisik mulai menyerang mereka. "Kalian mengurung anak saya di gudang yang gelap dan panas, bukan?" tanya Indah lagi. "Sekarang, rasakan sedikit dari apa yang Lila rasakan. Ini baru permulaan. Masih ada 50 menit lagi." Bu Darmi mulai merasakan sesak napas. Bukan karena asma, tapi karena panik. Ia tidak menyangka Indah benar-benar nekat mematikan listrik satu rumah, hanya untuk menghukum mereka. "Indah, ibu gerah. Ibu nggak kuat panas. Nyalakan AC-nya, nak."
Nanti ibu sakit. Sakit? Indah terkekeh pelan, tawa yang kering dan tanpa emosi. Lila demam tinggi di gudang kalian tidak peduli. Sekarang baru 5 menit, tanpa AC kalian sudah mengeluh sakit? Di mana ketangguhan yang tadi kalian banggakan saat menyiksa cucu sendiri? Indah kembali menatap tabletnya yang masih menyala terang. Ia melihat notifikasi dari bank. Langkah selanjutnya adalah langkah finansial. Selama ini, Tias dan Bu Darmi memegang kartu kredit tambahan, supplementary card, yang tagihannya dibayar oleh Indah dan suaminya. Tias sering menggunakan kartu itu untuk gaya hidup hedonnya. Siska Tiasari, panggil Indah menyebut nama lengkap adik iparnya. Saya lihat tagihan kartu kredit bulan ini membengkak sampai 50 juta rupiah. Tas baru? Sepatu baru? Perawatan wajah? Iya, kenapa? Mas Arya aja nggak protes. Tantang Tias dalam gelap. Mas Arya tidak protes karena dia pikir itu dipakai untuk keperluan rumah tangga dan Lila. Tapi karena saya pemegang kartu utamanya, jari Indah menekan tombol, block card, dan report as fraud di aplikasi perbankannya, maka mulai detik ini, semua kartu itu hanyalah potongan plastik tidak berguna. Ting! Ponsel Tias yang baterainya tinggal 2% itu berbunyi. Sebuah SMS masuk dari bank. Di sisa tenaga baterai terakhir, Tias membaca notifikasi itu, kartu kredit Anda telah diblokir permanen oleh pemegang utama. Anjing! Maki Tias kasar, membanting ponselnya yang mati total ke sofa. Jaga mulutmu, tegur Indah tajam. Simpan tenaga kalian. Karena sebentar lagi, kalian akan membutuhkan banyak tenaga untuk menghadapi tamu-tamu yang akan datang. Tamu? Siapa yang mau datang malam-malam begini saat mati lampu? Tanya Bu Darmi ketakutan. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya. Ia merasa rumah ini bukan lagi istananya, melainkan penjara yang sedang menyempit menghimpit mereka. Indah tidak menjawab. Ia hanya mematikan senter ponselnya, membuat ruangan kembali gelap gulita total. Tunggu saja, bisiknya dari dalam kegelapan. Hitung mundur terus berjalan. 30 menit lagi menuju kehancuran total. Suasana di dalam rumah mewah itu kini berubah drastis, menjadi seperti sebuah oven raksasa yang memanggang penghuninya perlahan-lahan. Tanpa aliran listrik yang menghidupkan pendingin udara sentral, sirkulasi udara di rumah yang dirancang tertutup rapat dengan kaca-kaca tebal itu menjadi macet total. Hawa panas mulai merayap naik, terjebak di antara dinding-dinding beton yang kokoh, menciptakan kelembapan yang menyiksa kulit. Aroma sisa makanan cepat saji, pizza dingin, tulang ayam, dan saus yang mulai mengering, yang berserakan di meja ruang tamu kini menguap ke udara, bercampur dengan bau keringat dari tubuh Tias dan Bu Darmi yang mulai membasahi baju tidur mereka. Kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan semakin menambah rasa sesak, seolah oksigen di sana perlahan disedot keluar, menyisakan karbon dioksida yang menyesakkan dada. Tias mengipasi wajahnya dengan tangan secara panik, namun gerakan itu tidak banyak membantu mengusir hawa panas yang lengket. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Kebiasaan hidupnya yang selalu dimanjakan dengan makanan enak setiap kali ia menginginkannya membuat toleransi tubuhnya terhadap rasa lapar menjadi sangat rendah. Ia meraba-raba meja dalam kegelapan, mencari sisa potongan pizza yang tadi ia abaikan, namun tangannya hanya menyentuh kotak kardus kosong yang berminyak. Rasa frustrasi mulai membakar ubun-ubunnya, bercampur dengan kepanikan karena ponselnya mati total. Ia menoleh ke arah cahaya remang-remang dari tablet Indah yang masih menyala di seberang ruangan, satu-satunya sumber cahaya yang stabil namun terasa mengintimidasi. Dengan napas memburu karena emosi, Tias menendang meja kopi di depannya, hingga menimbulkan suara berdebum yang keras. Ia tidak peduli jika meja kaca mahal itu retak atau kakinya sakit. Yang ia pedulikan hanyalah rasa laparnya yang harus segera dipuaskan. Ia teringat bahwa ia masih memiliki satu ponsel cadangan yang biasanya ia gunakan khusus untuk akun media sosial keduanya. Ponsel itu terselip di saku celana, dan untungnya baterainya masih tersisa setengah. Dengan tergesa-gesa, ia menyalakan ponsel itu, cahaya layarnya yang menyilaukan mata membuatnya menyipit sejenak. Jari jemarinya yang gemuk dan basah oleh keringat menari lincah di atas layar, membuka aplikasi pemesan makanan daring. Ia bertekad memesan makanan paling mahal, steak wagyu atau sushi premium, hanya untuk memuaskan egonya dan membuktikan bahwa ia tidak bisa dikendalikan oleh kakak iparnya. Tias memilih menu dengan rakus, memasukkan berbagai makanan dan minuman ke dalam keranjang belanja virtual tanpa melihat harga. Total tagihannya mencapai hampir 2 juta rupiah. Ia menekan tombol pesan dengan senyum sinis yang mengembang di bibirnya, membayangkan wajah Indah yang akan semakin masam saat kurir makanan datang nanti. Ia memilih metode pembayaran menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung dengan akun aplikasi tersebut, kartu yang selama ini tagihannya selalu dibayar lunas oleh Indah tanpa banyak tanya. Namun,
Senyum Tias ketika lenyap ketika layar ponselnya menampilkan lingkaran berputar yang tak kunjung berhenti, diikuti oleh sebuah pesan peringatan berwarna merah menyala, transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Silakan gunakan metode lain. Jantung Tias berdegup kencang. Ia mencoba lagi. Mungkin hanya gangguan sinyal, pikirnya menyangkal kenyataan. Ia menekan tombol coba lagi berkali-kali dengan jari yang semakin gemetar. Hasilnya tetap sama. Gagal. 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 Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, bercampur dengan keringat panas akibat suhu ruangan. Ia tidak menyerah. Ia beralih ke fitur Pay Later, yang limitnya cukup besar, fitur yang selama ini ia banggakan karena memberinya kebebasan berbelanja barang-barang tersier. Ia yakin fitur ini tidak ada hubungannya dengan kartu kredit Indah secara langsung. Namun, saat ia mencoba memproses pembayaran, notifikasi serupa muncul kembali. Akun Pay Later Anda dibekukan sementara karena adanya laporan aktivitas mencurigakan dan penarikan garansi pembayaran dari penjamin. Tias ternganga menatap layar ponselnya. Mulutnya terasa kering. Ia beralih ke aplikasi dompet digital. Saldonya 0 rupiah. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan seluler di ponsel cadangan itu, mencoba memindahkan dana dari rekening tabungan yang selama ini diisi oleh uang bulanan dari kakaknya. Akses ditolak. Akun terkunci. Tias merasa seolah lantai marmer di bawah kakinya runtuh seketika. Ia benar-benar lumpuh. Tanpa uang digital, di zaman sekarang, ia hanyalah seseorang yang tidak berdaya. Ia menatap Indah dengan tatapan nyalang penuh kebencian, namun di balik kebencian itu, terselip ketakutan yang amat sangat. Indah benar-benar melakukannya. Indah benar-benar memutus semua akses kehidupannya. Indah, yang sedari tadi hanya diam memperhatikan gerak-gerik panik adik iparnya dari balik cahaya tablet, akhirnya buka suara. Suaranya tenang, datar, namun setiap kalimatnya menghujam tajam seperti belati. Sudah selesai mencoba memesan makanannya, Tias? Sepertinya kamu harus menahan lapar sedikit lebih lama malam ini. Atau mungkin, kamu bisa belajar berpuasa seperti Lila yang kalian biarkan kelaparan selama 2 hari. Bu Darmi yang duduk di samping Tias mulai menangis sesenggukan. Ia merasa terhina dan terpojok. Sebagai orang tua, ia tidak terima diperlakukan seperti ini oleh menantu yang dulu ia anggap sebagai sapi perah yang penurut. Ia meraba-raba saku daster batiknya, mencari ponsel jadul miliknya. Ia harus mengadu pada Arya. Anaknya itu pasti akan membela ibunya. Arya adalah anak laki-laki kebanggaannya, yang selalu menuruti apa kata ibunya. Dengan tangan gemetar, Bu Darmi menekan tombol panggilan cepat ke nomor Arya. Terdengar nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hati Bu Darmi membuncah penuh harap. Namun harapan itu hancur berkeping-keping ketika panggilan itu ditolak. Diakhiri begitu saja. Bu Darmi mencoba menelepon lagi, tapi kali ini operator yang menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bu Darmi menurunkan ponselnya lemas. Ia menatap Indah dengan pandangan memohon, berharap ada sedikit belas kasihan tersisa di hati menantunya itu. Indah, suami kamu, kenapa dia tidak angkat telepon ibu? Kamu apakan dia? Kamu hasut dia ya? Tuduh Bu Darmi dengan suara parau. Indah meletakkan tabletnya di pangkuan. Cahaya layar itu kini menyorot wajah Indah dari bawah, memperlihatkan ekspresi wajah yang keras dan tanpa ampun. Mas Arya sudah melihat semuanya. Bu, saya mengirimkan video kondisi Lila saat saya menemukannya di gudang. Saya mengirimkan rekaman suara kalian yang sedang tertawa bahagia di atas penderitaan cucunya sendiri. Mas Arya menangis saat melihat video itu. Dia baru sadar selama ini dia telah memelihara ular berbisa di dalam rumahnya sendiri. Dia yang meminta saya untuk melakukan apapun yang menurut saya pantas untuk menghukum kalian. Dia sudah memblokir nomor ibu dan Tias. Dia tidak mau mendengar suara kalian lagi sampai proses hukum berjalan. Kata, hukum, membuat Bu Darmi tersentak hebat. Tubuhnya menegang. Ia tahu arti kata itu. Penjara. Bayangan jeruji besi yang dingin dan kehidupan narapidana yang keras melintas di benaknya, membuatnya semakin ketakutan. Sementara itu, ponsel cadangan di tangan Tias tiba-tiba berdering keras, memecah kesunyian malam yang mencekam. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Tias ragu untuk mengangkatnya, tapi dering itu terus berbunyi tanpa henti, sangat mengganggu. Dengan ragu, Tias menggeser tombol hijau. Halo, sapa Tias ragu. Suara bentakan kasar dari seberang telepon terdengar begitu keras, hingga bocor keluar dari speaker ponsel. Bisa didengar oleh Indah dan Bu Darmi. Wewe, Siska Tiasari. Bayar utang lu. Ini sudah jatuh tempo hari ini. Lu pikir lu bisa lari hah? Data lu lengkap di kita.
Lu bayar sekarang atau besok pagi tim lapangan gue dateng acak-acak rumah lu? Itu adalah penagih utang dari aplikasi pinjaman online ilegal yang sering digunakan Tias untuk menutupi gaya hidup mewahnya yang melebihi uang jajan dari Indah. Selama ini, Tias selalu merasa aman meminjam uang karena ia tahu jika ia gagal bayar, ia tinggal merengek pada Indah dan Indah akan melunasinya demi menjaga nama baik keluarga. Tapi sekarang, Indah sudah menutup keran uang itu. Tias baru menyadari bahwa tagihan yang jatuh tempo hari ini jumlahnya puluhan juta rupiah, akumulasi dari bunga berbunga yang mencekik. Tea, tapi saya belum ada uang. Tias tergagap, wajahnya pucat pasi, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Bodoh amat, lu jual ginjal kek, jual harga diri kek, gue nggak mau tahu. Besok pagi dana nggak masuk, lu habis. Telepon diputus sepihak. Tias melempar ponselnya ke sofa dan menangis meraung-raung. Rasa malu, takut, dan lapar bercampur menjadi satu adonan keputusasaan. Ia menatap Indah. Kali ini tidak ada lagi kesombongan di matanya, hanya ketakutan murni. Kak Indah, tolongin Tias, mereka mau dateng besok. Tias takut. Kak, Tias janji nggak bakal nakal lagi. Bayarin dulu utang Tias. Kak. Indah menatap adik iparnya yang sedang mengemis itu dengan tatapan jijik. Pemandangan Tias yang menangis meraung-raung sama sekali tidak menggugah hatinya. Justru, bayangan Lila yang merintih haus di gudang kembali muncul, memperkeras hatinya menjadi sekeras berlian. Bukankah tadi kamu bilang Lila itu beban hidup? Tanya Indah dingin. Sekarang, kamulah beban hidup yang sebenarnya. Dan saya sudah memutuskan untuk membuang beban itu. Selesaikan urusanmu sendiri dengan penagih utang itu. Itu bukan urusan saya. Nama kamu yang ada di perjanjian utang, bukan nama saya. Nikmatilah buah dari gaya hidupmu yang menjijikan itu. Waktu terus berjalan. Menit ke-45. Suhu ruangan semakin panas, napas mereka semakin sesak, dan mental Tia serta Bu Darmi sudah hancur lebur bahkan sebelum polisi datang. Mereka terjebak dalam kegelapan, kelaparan, ketakutan akan masa depan, dan kesadaran pahit bahwa payung perlindungan yang selama ini menaungi mereka, Indah, kini telah berubah menjadi badai yang siap meluluh lantakan sisa hidup mereka. Tepat pada menit ke-50, suara gedoran di pintu depan memecah keheningan mencekam yang menyelimuti ruang tamu. Gedoran itu bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan hantaman kepalan tangan yang tegas, berwibawa, dan menuntut untuk dibukakan. Suara itu menggema di seluruh penjuru rumah yang gelap, membuat Bu Darmi dan Tias yang sedang meringkuk ketakutan di sofa saling berpelukan erat. Jantung mereka berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Siapa yang datang malam-malam begini? Apakah penagih utang itu benar-benar datang lebih cepat? Atau polisi? Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah siksaan psikologis terberat bagi mereka saat ini. Indah berdiri dari kursi tunggalnya dengan tenang. Ia merapikan gamisnya yang sedikit kusut karena duduk lama, membetulkan letak hijabnya, dan mengambil ponselnya yang difungsikan sebagai senter. Tamu kita sudah datang. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada dua wanita gemetar di sofa itu. Cahaya senter ponsel Indah membelah kegelapan, menciptakan lorong cahaya menuju pintu utama. Langkah kakinya terdengar mantap dan percaya diri saat ia berjalan menuju pintu. Saat Indah membuka pintu utama yang besar dan berat itu, cahaya senter dari luar langsung menyorot masuk, menyilaukan mata. Bukan hanya satu senter, tapi puluhan. Di depan pintu rumahnya, berdiri kerumunan orang. Di barisan paling depan, berdiri Pak Tio, kepala keamanan komplek yang berbadan tegap dengan seragam safari lengkap, wajahnya tampak geram dan serius. Di belakangnya, berdiri beberapa tetangga komplek elit itu, ibu-ibu sosialita yang biasanya menyapa ramah, bapak-bapak pejabat, dan pengurus RT. Wajah mereka semua tampak tegang, marah, dan penuh rasa ingin tahu. Indah memang sengaja mengirim pesan darurat di grup WhatsApp warga, memberitahu bahwa ada kejadian penganiayaan anak di rumahnya dan meminta bantuan saksi. Selamat malam, Bu Indah. Kami datang begitu membaca pesan Ibu. Apa benar Dek Lila? Pak Tio tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Suaranya tercekat karena emosi. Semua warga di sana tahu betapa manis dan sopannya Lila. Membayangkan anak sekecil itu disiksa membuat darah mereka mendidih. Silakan masuk, Pak, Bu. Lihat sendiri apa yang terjadi di rumah saya, kata Indah sambil membuka pintu lebar-lebar, mempersilakan pengadilan sosial itu masuk ke dalam rumahnya. Indah tidak menyalakan lampu, membiarkan para tetangga menggunakan senter mereka masing-masing, menambah kesan dramatis dan mencekam pada malam itu. Rombongan tetangga itu masuk dengan sepatu mereka yang kotor, menginjak karpet mahal tanpa rasa bersalah. Cahaya senter mereka menyapu ruangan yang berantakan,
menyorot wajah Bu Darmi dan Tias yang silau dan ketakutan menutupi wajah mereka dengan tangan. Ya ampun, bau apa ini? Celetuk salah satu ibu tetangga, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Bau keringat, sampah makanan, dan aura kepengapan rumah yang mati listrik membuat mereka jijik. Indah memimpin mereka bukan ke ruang tamu, melainkan langsung menuju dapur dan pintu belakang. Lewat sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ingin kalian menjadi saksi mata sebelum polisi tiba. Saya ingin kalian melihat di mana putri saya menghabiskan 2 hari terakhirnya. Rombongan itu mengikuti Indah dalam diam, suasana tegang terasa begitu kental. Saat mereka sampai di depan pintu gudang yang sudah jebol, Indah menyinari bagian dalam gudang dengan senternya. Pemandangan di dalam sana membuat semua orang yang hadir menahan napas. Bau pesing yang menyengat langsung menusuk hidung mereka. Di lantai semen yang kotor, terlihat bekas ompol yang mengering, tumpukan kain bekas yang dijadikan alas tidur, dan noda-noda kotoran. Ada sebuah piring plastik kosong yang dikerubungi semut, dan botol air mineral yang sudah gepeng tak berisi. Rantai besi yang patah masih tergeletak di lantai sebagai bukti bisu kekejaman yang terjadi. Astagfirullah. Gumam Pak RT sambil menggelengkan kepalanya tak percaya. Beberapa ibu tetangga menutup mulut mereka, menahan tangis dan mual. Ini tempat binatang pun tidak layak. Apalagi anak manusia, ujar salah seorang bapak dengan nada bergetar menahan amarah. Indah berbalik menghadap para tetangga, wajahnya diterangi cahaya senter dari berbagai arah, membuatnya tampak seperti sosok pahlawan yang terluka namun tegar. Disinilah mertua dan adik ipar saya mengurung Lila. 2 hari. Tanpa makanan. Tanpa selimut. Tanpa cahaya. Saat saya dobrak tadi, Lila sudah pingsan karena dehidrasi. Sementara mereka... Indah menunjuk ke arah ruang tengah dengan jarinya yang telunjuk lurus. Mereka sedang tertawa menonton drama Korea sambil makan pizza di ruangan ber-AC. Kemarahan warga meledak seketika. Gumaman simpati berubah menjadi cacian kasar yang ditujukan kepada Bu Darmi dan Tias. Rombongan itu berbondong-bondong kembali ke ruang tengah, mengepung kedua pelaku yang kini terpojok di sofa. Cahaya senter yang menyilaukan kini terfokus pada wajah Bu Darmi dan Tias, membuat mereka seperti pesakitan yang sedang diinterogasi. Dasar nenek lampir. Tega-teganya sama cucu sendiri. Teriak Bu RT yang terkenal galak. Kalian itu numpang hidup di sini, bukannya bersyukur malah nyiksa anak pemilik rumah. Nggak tahu diri. Tias mencoba melawan, sifat arogannya muncul kembali karena merasa disudutkan. Ia berdiri dan berteriak menantang kerumunan warga. Kalian nggak usah ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Siapa kalian berani masuk-masuk rumah orang? Keluar semua. Ini rumah abang gue berhak ngusir kalian. Mendengar teriakan Tias, Indah melangkah maju membelah kerumunan. Di tangannya, ia memegang sebuah map hijau tebal yang ia ambil dari brankas saat mengambil tablet tadi. Ia melemparkan map itu ke atas meja di hadapan Tias dengan bunyi, plak, yang keras. Buka, perintah Indah dingin. Tias menatap map itu dengan ragu. Apa ini? Buka dan baca, bentak Indah. Suaranya menggelegar untuk pertama kalinya malam itu, membuat Tias menciut. Tias membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat dokumen sertifikat tanah dan bangunan. Baca nama pemiliknya keras-keras. Perintah Indah lagi. Tias membaca tulisan di sertifikat itu dengan suara lirih, matanya membelalak tak percaya. Sertifikat hak milik, atas nama Indah Permatasari. Tanggal penerbitannya, tanya Indah. 2 tahun sebelum pernikahan dengan Arya, Cici Tias, suaranya hampir hilang. Benar. Kata Indah tegas, menatap tajam ke mata Bu Darmi dan Tias bergantian. Rumah ini, tanah ini, dan semua perabotan di dalamnya adalah milik saya pribadi yang saya beli dengan uang hasil kerja keras saya sendiri sebelum menikah dengan kakakmu. Suamimu, anakmu, tidak punya andil 1 rupiah pun atas rumah ini. Kalian di sini hanya menumpang atas belas kasihan saya. Para tetangga berbisik-bisik riuh, semakin memojokkan posisi Bu Darmi dan Tias. Fakta ini menghancurkan satu-satunya pertahanan mereka yang selama ini merasa berkuasa, karena menganggap itu rumah anak laki-laki mereka. Jadi, lanjut Indah, suaranya merendah namun penuh ancaman mematikan, kalian tidak punya hak untuk mengusir siapapun dari rumah saya. Justru sayalah yang berhak mengusir sampah dari rumah saya. Dan malam ini, saya sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Bu Darmi jatuh berlutut di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Fakta bahwa ia tidak memiliki kuasa apa-apa, fakta bahwa ia bisa diusir kapan saja, dan fakta bahwa tetangga-tetangga elit yang selama ini ia pameri kekayaan palsunya kini menatapnya dengan jijik, membuat mentalnya hancur.
Indah, maafkan ibu. Indah? Ibu hilaf, jangan usir kami mau tinggal di mana? Ratap Bu Darmi sambil mencoba meraih ujung gamis Indah. Indah menarik mundur gamisnya, tidak membiarkan tangan kotor mertuanya menyentuhnya. Simpan air mata ibu. Itu tidak akan membatalkan laporan polisi yang sedang dalam perjalanan ke sini. Dan Pak Tio, Indah menoleh ke kepala keamanan, tolong pastikan dua orang ini tidak membawa satu barang pun dari rumah saya selain baju yang menempel di badan mereka saat polisi datang nanti. Semua barang di kamar mereka, perhiasan, tas, baju, itu semua saya yang beli. Itu aset saya. Jika mereka membawanya, itu pencurian. Siap, Bu Indah, jawab Pak Tio tegas, lalu memberi isyarat pada anggotanya untuk menjaga setiap pintu keluar agar kedua wanita itu tidak bisa kabur membawa barang curian. Tias terduduk lemas di samping ibunya. Wajahnya kosong. Dunianya yang penuh kemewahan semu, drama Korea, dan belanja online, runtuh dalam sekejap mata. Di luar, sayup-sayup terdengar suara sirine mobil polisi mendekat, melolong-lolong membelah malam, menandakan babak baru penderitaan mereka akan segera dimulai. Tamu terakhir yang paling mereka takutkan akhirnya tiba. Cahaya biru dan merah yang berputar-putar dari lampu rotator mobil polisi memantul di dinding ruang tamu, menciptakan bayangan yang bergerak liar dan dramatis di wajah-wajah tegang yang memenuhi ruangan itu. Suara sirine yang tadi melolong panjang kini telah mati, digantikan oleh suara derap langkah sepatu bot berat yang menghantam lantai teras. Pintu utama yang sudah terbuka lebar menjadi gerbang masuk bagi para penegak hukum. 3 orang petugas polisi berseragam lengkap, dipimpin oleh seorang perwira berperawakan tinggi tegap dengan wajah serius, melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap gulita itu. Mereka membawa senter taktis yang cahayanya jauh lebih terang dan tajam dibandingkan senter ponsel para warga, menyapu setiap sudut ruangan dengan presisi militer. Indah menyambut mereka dengan sikap tenang yang luar biasa. Meskipun hatinya masih bergejolak karena amarah dan kekhawatiran akan kondisi putrinya di rumah sakit, ia tahu bahwa saat ini ia harus menjadi saksi pelapor yang kredibel. Ia tidak boleh terlihat histeris. Ia harus menjadi dingin, logis, dan mematikan. Selamat malam, Pak. Saya Indah, pemilik rumah ini dan ibu kandung dari korban, ucap Indah sambil menyalami perwira polisi itu. Tangannya dingin namun jabatannya kuat. Terima kasih sudah datang secepat ini. Selamat malam, Bu Indah. Kami menerima laporan adanya dugaan penyekapan dan penganiayaan anak di bawah umur dengan kondisi kritis. Bisa Ibu jelaskan situasinya dan tunjukkan di mana tempat kejadian perkaranya? Tanya perwira itu dengan nada profesional, sambil mengeluarkan buku catatan kecil. Indah mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia kembali memimpin jalan menuju bagian belakang rumah. Kali ini, iring-iringan itu terasa lebih resmi dan menakutkan. Bu Darmi dan Tias, yang dijaga ketat oleh Pak Tio dan 2 satpam lainnya, dipaksa ikut berjalan ke belakang untuk menyaksikan sendiri olah tempat kejadian perkara awal. Tias mencoba memberontak, mulutnya masih saja mengeluarkan sumpah serapah, namun cengkraman tangan satpam di lengannya terlalu kuat. Bu Darmi hanya bisa berjalan terseok-seok. Kakinya seolah tidak menapak bumi, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ketika polisi sampai di depan gudang, reaksi mereka sama seperti para tetangga, bahkan lebih intens. Senter taktis mereka menyorot detail-detail yang luput dari pandangan mata awam. Mereka melihat goresan-goresan kuku kecil di balik pintu kayu bagian dalam, tanda bahwa Lila berusaha mencakar pintu untuk keluar. Mereka melihat ember bekas ket yang berisi air keruh, entah air apa, yang mungkin sempat diminum Lila karena kehausan. Mereka melihat betapa kotor dan tidak manusiawinya tempat itu. Salah satu polisi muda tampak menutup mulutnya, menahan rasa mual dan marah yang bercampur aduk. Ini bukan tempat untuk manusia. Apalagi anak 6 tahun, gumam perwira polisi itu dengan rahang mengeras. Ia berbalik menatap tajam ke arah Bu Darmi dan Tias. Tatapan itu adalah tatapan seorang penegak hukum yang sudah sering melihat kejahatan, namun tetap merasa muak dengan kekejaman domestik semacam ini. Siapa yang bertanggung jawab mengunci pintu ini? Hening sejenak. Tidak ada yang menjawab. Saya tanya, siapa yang memegang kunci gembok ini dan mengurung anak itu di dalam? Bentak perwira itu. Suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding sempit area servis. Bu Darmi gemetar hebat, telunjuknya yang keriput perlahan terangkat menunjuk ke arah Tias. Dia, itu ide anak saya, Pak. Tias yang beli gemboknya. Tias yang bilang biar Lila nggak ganggu. Mata Tias melotot tak percaya. Ibu kandungnya sendiri mengkhianatinya di detik-detik genting. Ibu kok gitu? Ibu juga setuju kan? Ibu yang bilang biar Lila kapok. Jangan salahin Tias sendiri dong. Tias berteriak histeris, suaranya pecah karena panik. Pertengkaran saling menyalahkan antara ibu dan anak itu,
menjadi tontonan yang menyedihkan sekaligus menjijikkan bagi semua orang yang ada di sana. Indah memotong pertengkaran mereka dengan menyerahkan barang bukti utama. Pak Polisi, ini rekaman suara pengakuan mereka beberapa saat yang lalu sebelum Bapak datang. Di situ jelas terdengar mereka tertawa dan menikmati penderitaan anak saya. Mereka dengan sadar tidak memberi makan dan minum selama 2 hari. Ini bukan kelalaian, Pak. Ini kesengajaan. Perwira polisi itu menerima ponsel Indah dan mendengarkan rekaman itu sejenak. Wajahnya semakin gelap. Ia mengangguk pada anak buahnya. Borgol mereka. Kita bawa ke kantor sekarang. Perintah itu bagaikan petir di siang bolong bagi Budarmi dan Tias. Bunyi besi beradu saat borgol dikeluarkan dari sarungnya, membuat nyali mereka ciut sekecil-kecilnya. Tunggu. Nggak bisa gitu dong. Saya nggak mau dipenjara. Ini salah paham. Tias meronta-ronta saat polisi memegang tangannya. Ini rumah kakak saya. Kalian nggak punya hak nangkep saya di rumah saya sendiri. Saudari Tias, ucap polisi itu tegas sambil mengunci gelang borgol di pergelangan tangan Tias dengan bunyi klik yang dingin. Anda kami tahan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal kekerasan fisik dan penelantaran yang mengakibatkan korban luka berat, serta percobaan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Anda punya hak untuk diam, karena apapun yang Anda katakan sekarang akan kami catat dan dapat memberatkan Anda di pengadilan. Mendengar kata 15 tahun, kaki Tias lemas seketika. Tubuhnya merosot ke lantai, diseret oleh polisi agar tetap berdiri. Sementara itu, Budarmi yang melihat tangan anaknya diborgol, tiba-tiba berlari menerobos penjagaan dan bersimpuh di kaki Indah. Ia memeluk kaki menantunya itu erat-erat, air matanya membasahi ujung gamis Indah. Indah. Ampuni ibu, Indah. Tolong bilang sama polisi ini cuma salah paham. Ibu janji bakal sujud minta maaf sama Lila setiap hari. Ibu bakal jadi pembantu kamu seumur hidup, asal jangan dipenjara. Nak, ibu sudah tua, ibu nggak kuat dipenjara, ratap Budarmi dengan suara yang menyayat hati. Ingat nak, ibu ini neneknya Lila. Darah daging ibu mengalir di tubuh Lila. Masa kamu tega memenjarakan nenek dari anakmu sendiri? Indah menatap wanita tua yang sedang bersujud di kakinya itu. Dulu, ia sangat menghormati wanita ini. Ia selalu menuruti apapun kemauan mertuanya demi keharmonisan rumah tangga. Tapi bayangan wajah Lila yang pucat, bibirnya yang pecah-pecah, dan ketakutan di mata anaknya, menghapus semua rasa iba itu. Indah membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Budarmi. Ibu bilang ibu neneknya Lila? Tadi di rekaman ibu bilang Lila itu sampah. Sampah tidak punya nenek, Bu. Indah menegakkan tubuhnya kembali, lalu dengan gerakan tegas namun tidak kasar, ia menarik kakinya dari pelukan Budarmi. Pak Polisi, tolong bawa mereka. Kehadiran mereka di sini membuat udara di rumah saya menjadi kotor. Polisi segera menarik Budarmi berdiri. Wanita tua itu meraung-raung, memanggil nama anaknya, memanggil nama Tuhan, memanggil siapa saja yang bisa menolongnya. Namun tidak ada yang bergerak. Para tetangga hanya menatap dengan pandangan mencemooh. Mereka sudah melihat bukti kekejaman itu, dan bagi mereka, penjara adalah tempat yang terlalu bagus untuk nenek dan bibi yang tega menyiksa anak kecil seperti itu. Iring-iringan itu mulai bergerak keluar dari dapur menuju ruang depan. Tias berjalan dengan kepala tertunduk, rambutnya yang biasanya di-styling rapi kini acak-acakan menutupi wajahnya. Ia menangis tanpa suara, air matanya bercampur dengan lunturan make-up yang membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Budarmi masih terus meracau tidak jelas. Indah berjalan di belakang mereka, mengawasi proses ini sampai tuntas. Ia ingin memastikan parasit-parasit ini benar-benar keluar dari hidupnya malam ini juga, selamanya. Saat mereka sampai di ambang pintu utama, angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang kontras dengan panasnya suasana di dalam. Mobil polisi sudah menunggu di depan pagar dengan pintu belakang terbuka, siap menelan mangsanya. Tetangga-tetangga yang menunggu di luar pagar mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka untuk disebarkan di media sosial. Karma sedang bekerja dengan cara yang sangat instan dan digital. Indah menatap punggung Tias dan Budarmi yang akan melangkah keluar pintu. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sesuatu yang penting untuk melengkapi penderitaan mereka. Tunggu sebentar, Pak, seru Indah. Langkah rombongan itu terhenti. Polisi menoleh ke arah Indah. Ada apa lagi, Bu Indah? Indah melangkah maju, tatapannya terfokus pada pergelangan tangan Tias dan leher Budarmi. Sebelum Bapak membawa mereka, ada satu hal yang harus diselesaikan. Mereka tidak boleh membawa barang bukti berupa aset yang bukan milik mereka.
Suara Indah menghentikan langkah para petugas tepat di teras rumah yang bermandikan cahaya sorot lampu mobil polisi. Tias dan Bu Darmi yang sudah separuh jiwanya hilang karena ketakutan, kini menoleh dengan bingung. Apalagi yang diinginkan Indah? Bukankah memasukkan mereka ke penjara sudah cukup memuaskan dendamnya? Indah berdiri tegak di hadapan mereka. Wajahnya diterangi cahaya lampu taman yang samar karena listrik utama masih mati. Ia menunjuk ke arah pergelangan tangan kiri Tias yang terborgol. Di sana, melingkar sebuah jam tangan mewah bertahtakan berlian imitasi namun bermerek asli. Sebuah jam tangan edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah sepeda motor baru. Lepas jam tangan itu, perintah Indah datar. Tias terbelalak. Apa? Kak, ini kan kado ulang tahun dari kakak tahun lalu. Ini punya gue. Itu saya beli pakai uang saya, atas nama saya, dan diberikan kepada adik ipar saya yang saya kira manusia. Ternyata kamu bukan manusia, jadi kamu tidak berhak memekaiannya. Lagi pula, di penjara nanti jam tangan itu hanya akan jadi bahan rampasan preman sel. Lepas sekarang, atau saya masukkan itu ke dalam daftar barang curian dalam laporan polisi. Tias menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tahu Indah tidak main-main. Dengan tangan gemetar dan susah payah karena terhalang borgol, Tias mencoba melepaskan jam tangan itu. Polisi membantu melepaskan kaitan jam itu dan menyerahkannya kepada Indah. Indah menerimanya tanpa ekspresi, lalu memasukkannya ke dalam saku gamisnya seolah itu barang rongsokan. Tas selempang itu juga, lanjut Indah, menunjuk tas kulit branded berukuran kecil yang masih tersampir di bahu Tias. Di dalam tas itu ada dompet, alat make up mahal, dan parfum impor. Itu tas koleksi saya yang kamu pinjam tanpa izin bulan lalu, dan tidak pernah dikembalikan. Lepas. Tapi Kak, dompet Tias di dalam situ, KTP Tias. Rengek Tias. Harga dirinya sudah jatuh ke titik nol di hadapan puluhan pasang mata tetangga yang menonton drama ini. Ia merasa telanjang. Semua atribut kemewahan yang selama ini ia gunakan untuk menutupi jati dirinya yang kosong, kini dilucuti satu persatu. Keluarkan KTP MU. Sisanya tinggal. Saya tidak mau barang-barang saya masuk ke lingkungan penjara yang kotor, kata Indah kejam. Polisi kembali membantu. Mereka mengeluarkan kartu identitas Tias dan menyerahkannya ke tangan Tias yang terborgol, lalu memberikan tas mewah itu kepada Indah. Tias kini berdiri hanya dengan balutan piyama satin yang mulai kusut dan sandal rumah yang tipis. Ia tampak sangat menyedihkan. Indah kemudian beralih ke Bu Darmi. Mertuanya itu secara refleks menutupi lehernya dengan tangan. Di lehernya melingkar kalung emas seberat 20 gram dengan liontin batu giok. Kalung itu, Bu, itu mahar pernikahan saya yang ibu pinjam dengan alasan mau dipakai kondangan 3 tahun lalu, tapi sampai sekarang ibu klaim sebagai milik ibu. Kembalikan. Itu hak saya. Indah, ini satu-satunya perhiasan ibu, tegak kamu. Nak. Bu Darmi menangis lagi. Ia merasa seperti dikuliti hidup-hidup. Kehilangan harta bagi Bu Darmi rasanya lebih menyakitkan daripada kehilangan kebebasan. Ibu tega membiarkan cucu ibu mati kelaparan. Kenapa saya harus peduli dengan perhiasan ibu? Lagi pula, ibu tidak butuh perhiasan di dalam sel tahanan. Lepas sekarang, atau saya minta polwan yang melepaskannya secara paksa. Ancaman itu ampuh. Dengan air mata bercucuran, Bu Darmi melepaskan kalung itu. Tangannya gemetar hebat saat menyerahkan emas berkilauan itu ke tangan Indah. Indah menggenggam kalung itu erat-erat. Ini bukan soal nilai uangnya, ini soal mengambil kembali harga diri dan haknya yang selama ini diinjak-injak. Cincin di jari manis itu juga. Itu cincin yang saya beli saat bonus akhir tahun lalu. Tunjuk Indah lagi. Tidak ada ampun. Malam ini adalah malam pembersihan total. Setelah semua perhiasan dan barang mewah dilucuti, Tias dan Bu Darmi berdiri di sana, di hadapan publik, sebagai dua wanita biasa yang lemah, miskin, dan pesakitan. Tanpa emas, tanpa tas branded, tanpa kesombongan. Aura mereka meredup total. Tetangga-tetangga yang menonton berdecak kagum sekaligus ngeri melihat ketegasan Indah. Mereka baru sadar bahwa wanita lembut yang selama ini hanya tersenyum ramah itu, memiliki sisi besi yang tak tertekuk. Tepat saat polisi hendak mendorong mereka masuk ke dalam mobil patroli, sebuah suara dering panggilan video dari ponsel Tias yang dipegang salah satu polisi berbunyi. Polisi itu melihat layar. Ada panggilan masuk. Nama kontaknya, Mas Arya kakak tersayang. Mau diangkat? Tanya polisi itu pada Indah. Indah mengangguk. Angkat, Pak. Biar dia melihat wajah adik dan ibunya untuk terakhir kali sebelum diproses. Polisi itu mengangkat panggilan video tersebut, dan mengarahkan layar ponsel ke wajah Tias yang basah oleh air mata. Di layar, muncul wajah Arya, suami Indah,
dengan latar belakang kamar hotel di luar negeri. Wajah Arya terlihat bengkak dan merah. Matanya sembab seperti habis menangis hebat. Mas Arya. Mas Arya tolongin Tias. Mas Arya lihat nih, Kak Indah jahat banget. Dia panggil polisi. Dia jeblosin ibu sama Tias ke penjara. Mas Arya ngomong dong sama polisinya. Mas Arya kan pemilik rumah ini juga. Tias berteriak histeris ke arah layar ponsel, berharap kakaknya akan menjadi pahlawan kesiangan yang menyelamatkan mereka. Bu Darmi juga ikut mendekat. Wajahnya penuh harap. Arya, anakku tolong ibu, nak istri kamu sudah gila. Namun, respon yang mereka dapatkan sungguh di luar dugaan. Arya tidak marah pada polisi. Arya tidak membentak Indah. Arya justru menatap ibu dan adiknya dengan tatapan penuh kebencian dan kejijikan yang mendalam. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Suara Arya terdengar parau tapi tajam dari speaker ponsel. Aku sudah melihat videonya. Aku melihat apa yang kalian lakukan pada Lila. Lila anakku. Darah dagingku. Dan kalian memperlakukannya seperti binatang. Tapi mas, kami cuma. Diam, bentak Arya, begitu keras hingga suaranya pecah. Aku malu. Aku malu punya ibu dan adik seperti kalian. Selama ini aku kerja banting tulang di luar kota. Aku kirim uang, aku biarkan kalian tinggal enak di rumah istriku, aku pikir kalian menjaga anakku. Ternyata aku memelihara iblis. Dengarkan aku baik-baik. Mulai detik ini, aku tidak punya ibu bernama Darmi, dan tidak punya adik bernama Tias. Kalian sudah mati bagiku. Arya, kamu anak durhaka, teriak Bu Darmi tak terima. Lebih baik durhaka daripada punya ibu pembunuh, balas Arya. Kemudian matanya beralih menatap Indah yang berdiri di belakang mereka, tenang dan anggun. Tatapan Arya melembut, penuh penyesalan. Indah, maafkan Mas. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mas ikhlas. Mas dukung kamu 100%. Jangan kasih ampun. Klik. Sambungan diputus sepihak oleh Arya. Layar ponsel menjadi gelap. Segelap masa depan Tias dan Bu Darmi. Harapan terakhir mereka telah musnah. Mereka benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada uang, tidak ada aset, tidak ada pembelaan, dan tidak ada keluarga. Tias menjerit frustrasi, sebuah jeritan panjang yang memilukan, namun tidak ada yang peduli. Polisi mendorong kepala mereka agar menunduk saat masuk ke dalam mobil patroli yang sempit dan berbau apek. Pintu mobil dibanting menutup dengan keras. Bam! Suara itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Indah berdiri di pinggir jalan, memeluk tubuhnya sendiri di tengah angin malam. Ia melihat mobil polisi itu perlahan bergerak menjauh, membawa pergi dua sumber penyakit dalam hidupnya. Para tetangga mulai membubarkan diri satu persatu, beberapa menyempatkan diri menepuk bahu Indah memberinya dukungan moral. Pak Tio dan tim keamanan memberi hormat pada Indah sebelum kembali ke pos mereka. Akhirnya, hening. Rumah besar di belakangnya masih gelap gulita. Tapi bagi Indah, rasanya rumah itu kini jauh lebih terang daripada sebelumnya. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar, bebas dari racun kemunafikan yang selama bertahun-tahun meracuni udara di rumahnya. Indah mengambil ponselnya, menatap foto Lila di layarnya. Bertahanlah sebentar lagi, sayang. Ibu akan datang. Rumah kita sudah bersih. Benar-benar bersih. Indah melangkah menuju mobil mewahnya. Ia harus kembali ke rumah sakit. Ada dua orang yang paling ia cintai di dunia ini yang menunggunya, ibunya yang sakit dan putrinya yang sedang berjuang pulih. Malam ini, meskipun melelahkan, adalah malam kemenangan seorang ibu. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar yang kini telah diganti dengan warna-warna cerah. Tidak ada lagi suasana suram atau debu yang mengendap di rumah besar itu. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Malam di mana Indah memutuskan untuk membakar jembatan dengan masa lalunya demi menyelamatkan masa depan putrinya. Rumah mewah itu telah mengalami banyak perubahan. Indah sengaja merenovasi ulang bagian belakang rumah, meruntuhkan gudang terkutuk tempat Lila pernah disekap, dan mengubahnya menjadi taman bunga matahari yang indah dengan sebuah kolam ikan kecil yang gemericik airnya menenangkan jiwa. Ia ingin menghapus jejak trauma dari setiap sudut bangunan itu. Di ruang tengah yang luas, suara denting piano terdengar mengalun merdu. Lila, yang kini berusia 7 tahun, sedang berlatih memainkan lagu sederhana dengan jari-jari mungilnya yang lincah. Wajahnya tidak lagi pucat dan cekung seperti setahun yang lalu. Pipinya kini berisi dan merona merah jambu, rambutnya hitam berkilau dikuncir 2, dan matanya memancarkan keceriaan khas anak-anak yang bahagia. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan saat ia melihat orang dewasa. Terapi psikologis intensif yang dijalani Lila selama 6 bulan pertama pasca kejadian,
telah membuahkan hasil yang luar biasa. Lila tumbuh menjadi anak yang tangguh, melampaui ekspektasi semua dokter yang dulu sempat khawatir akan kerusakan ginjal permanen akibat dehidrasi parah yang dialaminya. Indah berdiri di ambang pintu dapur, memegang cangkir teh hangat sambil menatap putrinya dengan senyum penuh syukur. Ia masih ingat betul masa-masa sulit di rumah sakit, saat Lila sering terbangun tengah malam sambil berteriak histeris karena mimpi buruk dikurung di tempat gelap. Saat itu, Indah hampir putus asa. Namun, cinta seorang ibu adalah obat paling mujarab. Indah mengambil cuti panjang dari pekerjaannya, mendedikasikan seluruh waktunya untuk menemani Lila, memastikan putrinya tahu bahwa ia tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Kini, melihat Lila tertawa lepas saat salah menekan tuts piano, hati Indah terasa hangat. Sampah kecil, yang dulu dihina oleh Tias dan Bu Darmi, kini telah bertransformasi menjadi permata yang paling bersinar di hidup Indah. Kehidupan Indah sendiri juga telah berubah drastis. Tanpa beban finansial untuk membiayai gaya hidup parasit mertua dan adik iparnya, tabungan Indah melonjak tajam. Ia bisa fokus mengembangkan bisnis butik busana muslimnya, hingga membuka 2 cabang baru di luar kota. Indah menjadi lebih percaya diri, lebih tegas, dan lebih disegani oleh rekan bisnis maupun karyawannya. Pengalaman pahit itu telah menempa mentalnya menjadi sekuat baja. Ia tidak lagi menjadi wanita penurut yang bisa diinjak-injak atas nama, bakti pada keluarga suami. Ia kini adalah ratu di istananya sendiri. Siang itu, bel rumah berbunyi. Seorang asisten rumah tangga baru, yang direkrut dengan seleksi sangat ketat dan latar belakang terpercaya, membukakan pintu. Tamu itu adalah Arya. Pria itu berdiri canggung di teras, memegang sebuah kotak kado besar bergambar boneka. Penampilan Arya jauh berbeda dari setahun yang lalu. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, ada guratan kelelahan dan kesedihan yang mendalam di matanya. Pakaiannya rapi namun sederhana, bukan lagi setelan jas mahal yang dulu sering dibelikan Indah. Sejak kasus itu meledak, Arya hancur. Rasa bersalah karena gagal melindungi anak dan istrinya, ditambah rasa malu karena ibu dan adiknya menjadi narapidana kasus penganiayaan anak yang viral, membuat karirnya merosot. Ia mengundurkan diri dari jabatannya karena tekanan sosial, dan kini bekerja sebagai staf biasa di perusahaan yang lebih kecil. Indah menemui Arya di ruang tamu. Tidak ada kebencian di mata Indah, hanya rasa kasihan yang berjarak. Hubungan mereka telah resmi berakhir di meja hijau 3 bulan yang lalu. Indah menggugat cerai karena ia tidak bisa lagi melihat wajah Arya tanpa teringat pada kekejaman keluarganya. Hakim mengabulkan gugatan itu dengan mudah mengingat bukti-bukti kekerasan yang dialami Lila. Hak asuh anak jatuh penuh ke tangan Indah, sementara Arya hanya diberi izin berkunjung sebulan sekali di bawah pengawasan. Assalamualaikum, Endah. Ini, aku bawakan hadiah ulang tahun Lila yang tertunda, ucap Arya dengan suara pelan, meletakkan kado itu di meja. Ia tidak berani menatap mata mantan istrinya terlalu lama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Nanti aku sampaikan ke Lila. Dia sedang tidur siang, jawab Indah sopan namun tegas, membuat batasan yang jelas bahwa Arya tidak bisa menemui Lila hari ini, karena ini bukan jadwal kunjungannya. Arya mengangguk pasrah. Ia tahu ia tidak punya hak untuk menuntut. Bagaimana kabar Lila? Ginjalnya aman kan? Check up terakhir hasilnya bagus. Alhamdulillah, sehat. Dokter bilang fungsinya sudah normal 100%. Dia sudah mulai les piano dan renang, jawab Indah singkat. Hening sejenak menyelimuti mereka. Arya tampak gelisah, meremas-remas tangannya sendiri. Endah, aku dengar kabar dari pengacara. Katanya Ibu dan Tias, kondisi mereka buruk di dalam sana. Mereka sering sakit-sakitan. Tias katanya sering berkelahi. Indah menyesap tehnya dengan tenang, ekspresinya datar. Lalu, maksudku, apakah tidak ada kemungkinan kamu mencabut laporan? Atau setidaknya meringankan tuntutan agar mereka bisa dapat remisi? Aku tahu mereka salah besar, Endah. Tapi melihat ibu seperti itu, aku sebagai anak juga tidak tega. Indah meletakkan cangkirnya perlahan di atas tatakan dengan bunyi denting kecil yang terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Ia menatap Arya lurus-lurus. Mas, saat Lila sekarat di gudang, apakah ibumu merasa tega? Saat Tias makan pizza sambil menertawakan anak kita yang kehausan, apakah dia punya rasa kasihan? Mereka divonis 5 tahun penjara, Mas. Itu hukuman yang sangat ringan dibandingkan trauma seumur hidup yang nyaris dialami Lila. Hukum negara sudah memutuskan, dan aku tidak punya kuasa, apalagi keinginan, untuk mengubahnya. Arya menunduk, bahunya merosot kalah. Ia tahu ia tidak akan pernah menang berdebat soal ini. Luka yang ditorehkan keluarganya terlalu dalam. Maafkan aku, Endah.
Aku hanya sudahlah. Aku pamit dulu. Tolong jaga Lila baik-baik. Arya pergi dengan langkah gontai, membawa serta penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Indah menatap punggung mantan suaminya itu menghilang di balik gerbang. Ia tidak merasa sedih. Ia justru merasa lega karena ia mampu bersikap tegas. Sore harinya, saat Indah sedang mengecek surat-surat yang masuk di kotak pos depan rumah, ia menemukan sebuah amplop lusuh berwarna coklat. Tidak ada perangko resmi, hanya cap stempel dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Surat itu ditujukan kepada Ibu Indah Permatasari. Tulisan tangan di amplop itu cakar ayam dan sedikit bergetar, seolah ditulis dengan tangan yang lemah atau ketakutan. Itu tulisan Tias. Indah membawa surat itu ke ruang kerjanya. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Bau apek yang samar tercium dari kertas murah yang ada di dalamnya. Indah membaca isi surat itu. Isinya penuh dengan permohonan, kata-kata manis yang dipaksakan, dan diakhiri dengan permintaan uang karena mereka tidak tahan lagi hidup di penjara tanpa backing dana. Mereka diperas oleh narapidana senior, makanan mereka sering diambil, dan Bu Darmi sakit kulit yang tak kunjung sembuh. Mereka meminta Indah datang menjenguk. Mereka memohon belas kasihan. Indah melipat surat itu kembali. Ada dorongan dalam hatinya untuk mengabaikannya dan membuangnya ke tempat sampah. Namun, ada satu bagian dari dirinya yang merasa bahwa ini harus diakhiri dengan tuntas. Ia perlu menutup buku ini dengan sempurna. Ia perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa keadilan benar-benar telah ditegakkan, dan memastikan mereka tidak akan pernah berani mengganggunya lagi setelah mereka bebas nanti. Baiklah, gumam Indah pada dirinya sendiri. Kalian ingin kunjungan? Aku akan berikan kunjungan terakhir. Gedung penjara itu berdiri kaku dengan tembok beton tinggi yang dikelilingi kawat berduri. Udara di sekitarnya terasa berat, berbau debu, keringat, dan keputusasaan. Indah memarkir mobil keluarga mewahnya yang mengkilap di area parkir tamu. Ia turun dengan anggun, mengenakan setelan gamis dan blazer modern berwarna pastel yang memancarkan aura kesuksesan dan ketenangan. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang suram dan kelabu. Beberapa pengunjung lain yang berpenampilan lusuh menatapnya dengan pandangan segan dan kagum. Indah berjalan melewati pos pemeriksaan dengan langkah pasti, menyerahkan kartu identitasnya, dan menunggu di ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal. Ruang kunjungan itu bising. Suara obrolan, tangisan, dan teriakan petugas bercampur menjadi satu. Indah duduk di salah satu bilik, menunggu. Ia tidak membawa makanan enak atau uang tunai seperti yang diharapkan oleh penulis surat. Ia hanya membawa sebuah tas tangan kecil dan selembar foto ukuran besar yang ia simpan di dalamnya. 15 menit kemudian, pintu besi di sisi lain kaca terbuka. Dua orang wanita berbaju biru narapidana digiring masuk oleh sipir wanita yang berwajah galak. Indah nyaris tidak mengenali mereka. Wanita yang lebih tua, Bu Darmi, tampak menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit yang keriput. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi kini dipotong pendek asal-asalan, dan sebagian besar sudah memutih. Jalannya tertatih-tatih, batuk-batuk kering terus keluar dari mulutnya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan nyonya besar yang dulu selalu membanggakan diri di hadapan tetangga. Di belakangnya, Tias terlihat lebih mengenaskan. Gadis yang dulu selalu tampil modis dengan riasan tebal itu, kini wajahnya kusam dan berjerawat parah. Ada bekas luka goresan panjang di pipi kirinya, mungkin bekas perkelahian dengan sesama napi. Matanya liar dan ketakutan, lingkaran hitam di bawah matanya sangat dalam. Giginya tampak kuning dan tidak terawat. Usianya baru 25 tahun, tapi ia terlihat seperti wanita berusia 40 tahun yang lelah dengan hidup. Mereka duduk di kursi besi di seberang Indah. Saat melihat Indah yang tampak bercahaya, wangi, dan makmur, mata mereka berbinar dengan harapan palsu. Mereka meraih gagang telepon intercom dengan tangan gemetar. Indah. Ya Allah, Indah, kamu datang, nak? Seru Bu Darmi dengan suara parau lewat gagang telepon. Air matanya langsung tumpah. Ibu tahu kamu anak baik. Kamu pasti nggak tega biarin ibu mati di sini. Tias merebut gagang telepon dari ibunya. Kak Indah. Kak, tolongin aku, Kak. Di sini neraka. Aku nggak kuat. Tiap malam aku dipukulin sama napi blok C gara-gara aku nggak setor uang keamanan. Makanan di sini kayak sampah. Kak, tolong bawa aku keluar, atau seenggaknya kasih aku uang buat bayar mereka biar aku nggak disiksa. Indah mendengarkan semua keluhan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia membiarkan mereka menumpahkan semua penderitaan mereka. Tentang kasur tipis yang bau pesing, tentang air mandi yang keruh, tentang kerja paksa membersihkan toilet penjara,
dan tentang betapa mereka merindukan kasur empuk dan AC dingin di rumah Indah. Setelah mereka selesai merengek dan mulai terengah-engah, Indah mendekatkan mulutnya ke gagang telepon. Suaranya tenang, lembut, namun menusuk. "Apakah sudah selesai ceritanya?" tanya Indah. Tias terdiam, bingung dengan reaksi dingin kakaknya. "Kak, kok gitu? Kita ini keluarga, Kak. Mas Arya mana? Dia pasti nitip uang kan buat kita?" "Saya dan Mas Arya sudah bercerai," ucap Indah datar. Berita itu menghantam Bu Darmi dan Tias seperti palu godam. Mereka melongo tak percaya. "Jadi secara hukum dan agama, saya bukan lagi menantu ibu, dan bukan lagi kakak ipar kamu. Kita adalah orang asing." "Bercerai? Gara-gara kami?" tanya Bu Darmi lemas. "Gara-gara kalian tidak layak menjadi bagian dari hidup kami," koreksi Indah. "Dan soal uang, saya tidak membawa 1 rupiah pun untuk kalian." "Apa?" Tias berteriak, memukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya. "Lo datang jauh-jauh cuma buat ngeledek kita? Lo jahat banget sih. Lo nggak punya hati." Indah tersenyum tipis. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan foto besar yang tadi ia bawa. Ia menempelkan foto itu ke kaca pembatas agar mereka bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah foto Lila yang sedang berdiri di atas panggung, memegang piala besar dan buket bunga. Lila mengenakan gaun balet yang indah, tersenyum lebar dengan wajah yang sehat dan berseri-seri. Di latar belakang foto itu, terlihat spanduk bertuliskan, "Juara 1 kompetisi bakat anak tingkat nasional." "Lihat ini," kata Indah. "Anak yang kalian sebut sampah kecil. Anak yang kalian bilang cuma jadi beban hidup. Dia baru saja memenangkan kompetisi piano dan balet tingkat nasional. Dia anak yang cerdas, berbakat, dan sekarang dia sangat bahagia." Bu Darmi menatap foto cucunya itu dengan tatapan kosong. Rasa penyesalan yang terlambat mulai merayapi hatinya. Cucu yang ia sia-siakan itu kini tumbuh menjadi kebanggaan, sementara dirinya membusuk di penjara. "Dia tumbuh hebat," lanjut Indah, matanya menatap tajam ke manik mata Tias. "Tahu kenapa dia bisa tumbuh sehebat ini? Karena saya membuang sampah yang sebenarnya dari rumah kami. Sejak kalian pergi, udara di rumah jadi segar, rezeki saya mengalir deras, dan Lila tidak pernah sakit lagi." "Kak Indah, tolong." Tias mulai menangis lagi. Kali ini bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan keputusasaan. "Aku minta maaf, aku janji bakal berubah. Tolong kasih uang sedikit aja buat beli sabun dan makanan, aku mohon." Indah perlahan menarik foto itu kembali dan memasukkannya ke dalam tas. Ia berdiri dari kursinya. Waktu kunjungan sudah hampir habis. Ia melihat jam tangan mewahnya, bukan jam yang pernah dicuri Tias, tapi jam baru yang jauh lebih mahal. "Tias, kamu ingat apa yang kamu katakan 1 jam sebelum polisi datang malam itu? Saat kamu makan pizza dan menonton drama?" tanya Indah. Tias menggeleng, ingatan itu sudah kabur tertutup penderitaan penjara. Indah mendekatkan wajahnya ke kaca, menatap Tias dengan tatapan mematikan yang akan menghantui mimpi Tias selamanya. Indah mengulang kalimat itu kata demi kata, dengan intonasi yang persis sama seperti saat Tias mengucapkannya dulu. "Gak ada gunanya ngurusin orang yang bisanya cuma jadi beban hidup. Bikin pusing aja." Wajah Tias memucat seputih kertas. Ia ingat sekarang. Itu adalah kata-katanya sendiri saat menghina Lila. Kini, kata-kata itu berbalik menghantamnya seperti bumerang beracun. "Kalian sekarang adalah beban hidup. Kalian tidak berguna bagi saya, bagi Arya, maupun bagi masyarakat. Jadi, nikmatilah sisa hidup kalian di sini. Bersihkan toilet itu, makanlah makanan sisa itu. Itu adalah hasil yang kalian tanam sendiri." Indah meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Hubungan terputus. "Indah, jangan pergi. Indah." Bu Darmi berteriak-teriak sambil memukul kaca, tapi suaranya teredam. Tias merosot ke lantai, menangis meraung-raung menyadari bahwa tidak ada lagi harapan. Penjaga sipir datang dan menarik mereka dengan kasar untuk kembali ke sel yang gelap dan pengap. Indah berbalik badan tanpa menoleh lagi. Ia berjalan keluar dari ruang kunjungan dengan langkah ringan. Langkah kaki yang bebas dari dendam, bebas dari masa lalu, dan bebas dari parasit. Begitu Indah melangkah keluar dari gedung penjara, sinar matahari sore yang hangat langsung menyambutnya. Langit berwarna jingga keemasan, sangat indah. Angin sepau-sepau memainkan ujung hijabnya. Indah menghirup udara kebebasan itu dalam-dalam. Di kejauhan, ia melihat mobilnya. Di dalam hatinya, ia sudah berjanji akan mengajak Lila makan es krim sepulang dari sini. Pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan hidup bahagia dan sukses,
sementara mereka yang jahat hancur oleh kejahatan mereka sendiri. Indah tersenyum, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju meninggalkan gerbang penjara yang tertutup rapat, mengunci masa lalunya di belakang selamanya.